Jadi ini memang kadang-kadang kita butuh untuk mengglorifikasi kasus seperti ini karena saya melihat faktornya bukan faktor hukum lagi, bukan faktor yuridis, tapi sudah faktor non yuridis. Kalau kita bicara yuridis itu mudah, peristiwa hukumnya apa, ya kan? Kalau peristiwa hukumnya tidak ada, bagaimana kemudian orang bisa didakwa? Misalnya kita bicara ini tindak pidana terorisme, maka kita akan tanya, tindak pidana peristiwa terorismenya yang mana? Kan mudah. Kita menggunakan apa peristiwanya, di mana terjadinya, kapan, ya kan? Korbannya siapa dan lain sebagainya. Kalau tidak salah, Munarman juga dikenakan pasal itu juga. Saya khawatir pasal itu menjadi pasal karet, keranjang sampah untuk menjerat kita semua. Jangan salah, saya pun pernah didekat-dekatkan dengan Munarman juga, ya kan? Karena dianggap membuat podcast konten yang direkayasa untuk memberikan opini baik terhadap Munarman. Bagaimana kalau kemudian tiba-tiba didakwa link to terrorism? Ya kita juga harus meminta kesadaran negara untuk menyelesaikan persoalan terorisme ini dengan yang sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya. Bukan seperti apa ya? Sepertinya negara tidak punya keinginan untuk menyelesaikannya, tetapi hanya sekedar sarana untuk kepentingan-kepentingan tertentu, entah kepentingan institusi, eksistensi, kemudian yurisdiksi, keuangan dan lain sebagainya. Orang selalu bicara terorisme from the society, tapi terrorism from the state atau state terrorism mungkin juga persoalan yang sangat akut di negeri ini dalam paling tidak 10 tahun terakhir. Justru aktor-aktor terorisme itu bukan from the society tapi from the state, dari negara. Maka kalau kita bicara tentang skala terorisme, ada yang namanya terorisme from the state, juga from the society. Tapi state terrorism kan tidak pernah diakui sebagai sebuah terorisme. Padahal sehari-hari kita diteror oleh negara. Ya kan, salah ngomong sedikit ditangkap, salah ngomong sedikit diperkarakan, salah ngomong sedikit atau ditunggu terplesetnya untuk diadukan ke penegak hukum. Ini ancaman terorisme oleh negara itu nyata. Padahal saya mengatakan bahwa perintah konstitusi kepada negara, dalam hal ini penguasa atau pemerintah, adalah melindungi segenap bangsa. Saya hadir di sini ingin mengatakan secara moral ya, secara moral itu ingin mendukung apapun gerakan kebaikan ya, terutama yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Termasuk dalam kasus ini yang walaupun saya tidak ikut secara intens, tapi in general saya paham. Bahkan saya mau dijadikan ahli oleh Pak Al-Ghatiri. Tapi waktu itu saya menolak, bukan karena saya nggak mau, karena saya merasa bahwa bukan perspektif hukum tata negara yang dibutuhkan, tapi perspektif lain. Kalau tanya soal yayasan dan lain sebagainya, saya bilang, wah itu tanya saja ilmu hukum tata usaha negara, saya bilang. Jadi secara moral saya mendukung, saya tidak keberatan menjadi ahli sebagaimana saya menjadi ahli Habib Rizik Syihab dan juga Habib Bahar bin Smith serta Bunda Mary di Lampung, Anton Permana juga ya. Tapi tentu karena kapasitasnya sebagai ahli kita harus memahami betul permasalahannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya memang melihat ada satu aspek yang
menurut saya yang harus kita garis bawahi. Ini aspek media ya. Jadi walaupun saya orang hukum, tapi saya lebih banyak bergaul dengan media karena saya YouTuber juga ya. Dan agak beratnya kasus Ustadz Farid Ogbah dan kawan-kawan ini adalah glorifikasi medianya itu agak kurang dibandingkan misalnya kasus Yosua misalnya, ya kan? Kasus tentu Habib Rizik sendiri, bahkan Habib Bahar saja kemarin ketika di Bandung itu agak kurang juga sesungguhnya. Nah, ini memang persoalan yang susah bagaimana memecahkannya. Saya tahu bukan berarti penasihat hukum tidak bekerja, tetapi memang ada orang-orang tertentu yang betul-betul menjadi media darling, sehingga mudah sekali memberikan penyadaran kepada publik. Atau memang kasusnya itu sangat menarik, spesifik, seperti kasus Sambo dan Yosua itu, yang sebenarnya kasus seperti itu ada di tempat lain, tetapi ini luar biasa. Kita tahu bahwa kemarin itu sesungguhnya kurang lebih ada kasus yang menimpa angkatan udara yang juga mirip-mirip dihilangkan nyawanya ya di Bandung ya kalau nggak salah, tapi nggak naik ke permukaan. Jadi ada hal-hal seperti itu yang kemudian kita agak susah, apalagi kalau kita bicara algoritma YouTube ya kan, itu kadang-kadang kata-kata tertentu, orang-orang tertentu itu nggak bisa naik-naik juga. Jadi ini yang menurut saya harus menjadi perhatian bagi kita semua agar kasus-kasus seperti ini tidak hilang begitu saja, tidak menjadi sesuatu yang tanpa pembelaan publik, public support. Kasus Munarman juga saya melihat kurang juga public supportnya. Orang bahkan tidak tahu sampai mana kasus Munarman itu. Sekarang kan sudah di tingkat kasasi dan sudah dijadikan 3 tahun lagi ya, 3 tahun kembali dari hukuman awal 3 tahun, kemudian pengadilan tinggi 4 tahun dan 3 tahun kembali. Tapi di Refli Harun Chandra orang tanya gimana kasus Munarman. Jadi ini memang kadang-kadang kita butuh untuk mengglorifikasi kasus seperti ini karena saya melihat faktornya bukan faktor hukum lagi, bukan faktor yuridis, tapi sudah faktor non yuridis. Kalau kita bicara yuridis itu mudah, peristiwa hukumnya apa, ya kan? Kalau peristiwa hukumnya tidak ada, bagaimana kemudian orang bisa didakwa? Misalnya kita bicara ini tindak pidana terorisme, maka kita akan tanya, tindak pidana peristiwa terorismenya yang mana? Kan mudah. Kita menggunakan apa peristiwanya, di mana terjadinya, kapan, ya kan? Korbannya siapa dan lain sebagainya. Nah, barulah kemudian kita bisa bicara turunannya. Turunannya itu adalah menyembunyikan informasi tentang terorisme dan lain sebagainya. Jadi peristiwa terorismenya ada, baik itu sudah aktual maupun potensial, tapi kemudian mereka yang didakwa ini menyembunyikan informasi itu. Kalau tidak salah Munarman juga dikenakan pasal itu juga. Saya khawatir pasal itu menjadi pasal karet, keranjang sampah untuk menjerat kita semua. Jangan salah, saya pun pernah didekat-dekatkan dengan Munarman juga. Ya kan? Karena dianggap membuat podcast konten yang direkayasa untuk memberikan opini baik terhadap Munarman. Bagaimana kalau kemudian tiba-tiba didakwa link to terrorism? Kan terkesan bahwa tidak penting apakah bukti ada di awal, yang penting tangkap dulu. Dan kalau sudah kita dijadikan tersangka terorisme, sudah nganggur 6 bulan. Kalau tidak salah bisa tidak diproses selama 6 bulan itu. Kalau saya catat Munarman misalnya ditangkap pada tanggal 27 April. Kalau tidak salah tahun 2020 ya, April 2020, dan baru disidangkan pada Desember. Jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 8 bulan kemudian sidang pertamanya. Bisa dibayangkan, padahal kasus-kasus yang lebih gawat dari itu kadang-kadang cuma 3 bulan, 4 bulan ya kan. Langsung naik sidang dan kenanya 3 bulan, 4 bulan dan selesai. Pada ini berarti kalau kita bicara tentang azas praduga tak bersalah, orang sudah dihukum 8 bulan dulu, baru kemudian proses persidangannya berjalan. Padahal kalau kita lihat apa yang didakwakan itu sangat sumir, yaitu menyembunyikan informasi tentang terorisme. Terorismenya apa? Enggak tahu, kira-kira itu. Itu aspek yang ingin saya singgung juga. Aspek lainnya ya kita juga harus meminta kesadaran negara untuk menyelesaikan persoalan terorisme ini
dengan yang sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya. Bukan seperti apa ya, seperti produk, seperti apa, sepertinya negara tidak punya keinginan untuk menyelesaikannya, tetapi hanya sekedar apa ya, sekedar sarana untuk kepentingan-kepentingan tertentu, entah kepentingan institusi, eksistensi, kemudian yurisdiksi, keuangan dan lain sebagainya. Nah, jadi kita harus menyelesaikannya. Lalu kalau pertanyaan berikutnya soal gradasi. Segawat apa sih soalnya persoalan terorisme di Indonesia ini? Misalnya kalau kita mau evaluasi dalam 10 tahun terakhir. Apakah misalnya kemarin bom bunuh diri yang di Bandung itu menggambarkan bahwa sudah gawat sekali terorisme di Indonesia. Kita tidak membenarkan itu. Bagaimanapun yang namanya teror, pembunuhan, dan lain sebagainya tidak akan pernah dibenarkan dari kacamata hukum. Tapi kan kita bicara tentang the degree of terrorism. Derajat terorisme itu seperti apa? Apakah sedemikian gawatnya yang bisa mengganggu eksistensi negara Republik Indonesia, ataukah ini menjadi komoditas bagi pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu pula? Ini yang juga harus kita garis bawahi. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya, orang selalu bicara terorisme from the society, tapi terrorism from the state atau state terrorism mungkin juga persoalan yang sangat akut di negeri ini dalam paling tidak 10 tahun terakhir. Justru aktor-aktor terorisme itu bukan from the society tapi from the state, dari negara. Maka kalau kita bicara tentang skala terorisme, ada yang namanya terorisme from the state, juga from the society. Tapi state terrorism kan tidak pernah diakui sebagai sebuah terorisme. Padahal sehari-hari kita diteror oleh negara. Ya kan, salah ngomong sedikit ditangkap, salah ngomong sedikit diperkarakan, salah ngomong sedikit atau ditunggu terplesetnya untuk diadukan ke penegak hukum. Ini ancaman terorisme oleh negara itu nyata. Padahal saya mengatakan bahwa perintah konstitusi kepada negara dalam hal ini penguasa atau pemerintah adalah melindungi segenap bangsa. Dan terakhir ya, biar 5-10 menit, terakhir saya lihat ada soal yang barangkali kita kemudian berusaha menghukum pikiran orang. Kalau kita kembali kepada konstitusi, konstitusi itu mengatakan bahwa yang namanya pikiran dan hati nurani adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun, at any circumstance. Bayangkan, karena orang berpikir itu nggak boleh dihukum. Apalagi orang menyatakan hati nuraninya. Tidak boleh dihukum. Hanya memang harus ada prosedur dan tata cara memang. Tetapi tidak boleh dihukum orang menyatakan pikiran dan hati nurani. Karena itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Nah ini kita kemudian menghukum pikiran dan hati nurani orang. Itu sama seperti Socrates dulu ketika zaman Yunani. Dia tidak percaya dengan demokrasi. Tapi pada waktu itu Athena, ya, negara kota, polis Athena itu percaya pada demokrasi. Menjadi paradoks. Orang yang berbeda pendapat tidak percaya demokrasi dihukum dengan minum racun karena dia tidak percaya demokrasi. Loh, bagaimana? Demokrasi itu intinya adalah menghargai perbedaan pendapat. Ketika orang berbeda pendapat dihukum, namanya bukan demokrasi, itu otokrasi namanya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.